salah satu signature dari menu kita hari ini itu teman-teman Dapur Supra, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel Dapur Supra. Dan pastinya ada yang berbeda hari ini, karena kalau biasanya ini Pak Bosnya yang masak ya. Sekarang ini ada seorang wanita yang agak berisik yang akan mengajak teman-teman Dapur Supra untuk masak bareng. Perkenalkan, nama saya Maria Christy dan senang sekali Christy bisa menemani teman-teman Dapur Supra semuanya. First of all, harus disclaimer dulu nih ya, bahwa Christy ini bukan seorang chef, tapi Christy anak muda biasa yang berprofesi sebagai public figure yang suka banget masak dan tertarik untuk mengajak teman-teman Dapur Supra semuanya menggunakan produk-produk terbaru dari Dapur Supra pastinya. Nah, kali ini Christy akan ngajak teman-teman Dapur Supra semuanya buat masak masakan Indonesia yang simple banget, tapi kita semuanya menggunakan alat-alat dari Panci Supra. Oke, kita langsung ngomong menunya aja kali ya. Hari ini Christy akan ngajak teman-teman Dapur Supra semuanya untuk memasak udang kentang pete balado. Oh, it's so Indonesian. Jadi Christy sekarang mau kasih tahu apa aja bumbu-bumbunya yang akan Christy pakai di menu masakan kali ini. Nah, untuk yang pertama, sesuai dengan nama menunya yaitu udang kentang pete balado. Di sini Christy punya udang kurang lebih 250 gram yang sudah Christy bersihkan, tapi Christy sisakan bagian buntutnya supaya kelihatan udangnya. Dan untuk jenis udangnya sendiri terserah teman-teman Dapur Supra mau yang mana, tapi Christy lebih suka udang yang agak-agak sedang gitu ukurannya supaya begitu makan kayaknya berasa gitu ya makan udangnya. Terus ini dia salah satu menu kebanggaan Indonesia, pete ya. Ada yang tahu di sini bahasa Inggrisnya pete ini apa? Stinky beans ya. Ini merupakan salah satu kebanggaan. Terus juga pastinya ada kentang. Christy di sini pakai kurang lebih 2 buah kentang, which is mungkin setengah kilo kali ya, 500 gram. Dan untuk bumbu-bumbu yang dipakai ini simple banget, bisa didapatkan di mana aja. Christy pakai jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga cabai merah besar supaya lebih nyam gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, Christy pengen untuk membuat udangnya ini yang udah dibersihkan supaya nggak begitu amis, langsung kita taburin lemon yang pertama kalinya. Oh ya, tadi Christy coba sebutin bahwa dalam bumbunya juga Christy menggunakan jeruk nipis kurang lebih 2 buah. Oke. Udah kita kasih lemon, jangan lupa karena kita bakal pakai udang ini di bagian terakhir. So, udangnya dikasih lemon dulu setelah dibersihkan ya, lalu diaduk-aduk dan kita diamin dulu karena kita akan masukin udang ini yang paling terakhir pemirsa. Oke, kita akan mulai kayaknya dari kentang terlebih dahulu. Nah, setelah menyebutkan bahan-bahannya, Christy juga akan menyebutkan apa aja sih peralatan dari Panci Supra yang Christy pakai di menu kali ini. Kalau pemirsa lihat, setelah garam dan gula yang juga pastinya selalu masuk dalam menu gitu ya, bahan-bahan, ini juga ada 2 produk talenan dari Supra. Yang ini yang berukuran besar dan yang ini yang berukuran kecil. Nah, yang Christy senang di sini adalah karena memang Supra ini selalu mengerti bagaimana kebutuhan konsumennya. Kalau Christy mungkin yang agak-agak millennials, malas ribet gitu ya, lebih pilih ukurannya kecil karena udah komplit sama cutternya, udah komplit sama knife-nya juga, mini knife-nya dan juga tangannya kecil. Tapi mungkin buat ibu-ibu yang makanannya kompleks gitu ya bumbunya, lebih suka menggunakan talenan yang porsinya lebih besar. Kalau sekarang sih no wonder ya. Nah, tadi kentangnya sudah Christy kupas menggunakan alat cutter dari Supra ini. Bisa dilihat ya teman-teman Dapur Supra, ini semuanya komplit dan juga lengkap, dan ini sangat mempermudah nih buat teman-teman yang mungkin baru belajar masak jadi bingung ngupas kentang tuh gimana ya, motong kentang tuh gimana. Ini semua alat udah lengkap, jadi bisa membantu kita semua termasuk kita para millennials nih. Nah, sekarang Christy mungkin akan coba untuk potong dulu aja karena ukurannya agak besar. Christy akan coba pakai produk Supra, talenan sama pisaunya juga yang cantik ini dengan ukuran besar. Seperti biasa, karena ini makanannya agak-agak Indonesian, kita pakai kentangnya kita potong dadu aja ya. Oh ya teman-teman Dapur Supra, pastikan sebelum memegang bahan ataupun bumbu gitu ya, cuci tangan terlebih dahulu, oke? Kentangnya kita potong dadu aja. Nah,
It's very simple way to cook. Setelah dipotong-potong, 2 buah kentang tadi kita masukkan ke dalam sebuah wadah yang diisi air. Biasanya kalau Mama Kristi atau Oma Kristi ngajarin, sebelum goreng kentang itu dikasih garam dulu supaya lebih ada rasanya. Sama kalau misalnya kita suka menyimpan produk kentang ini, pernah nggak sih teman-teman Dapur Supra tuh motong kentang habis itu didiemin untuk berapa lama karena masak bahan yang lain dia akan hitam-hitam. Nah, fungsinya dari garam ini selain untuk memberikan rasa, dia juga untuk mengurangi efek-efek oksidasi dari kentang itu supaya warna tetap cantik teman-teman Dapur Supra. Oke, sudah selesai dan sekarang kita akan mulai dulu kali ya. Nah, teman-teman Dapur Supra, setelah menyiapkan bahan-bahannya, sekarang Kristi akan beralih ke peralatan yang Kristi gunakan hari ini. Keuntungan dari produk-produk Dapur Supra ini, karena memang banyak banget variannya, jadi kita bisa langsung memasak dengan 2 alat sekaligus, jadi menghemat waktu juga, dan juga pastinya memaksimalkan waktu untuk memasak kita. Nah, untuk masakan kali ini, Kristi akan menggunakan pan yang berdiameter 30. Nama produknya adalah Wok 30 cm non-stick dari Supra. Dan juga ini nih, ada produk spesial yaitu Deep Fryer 20 cm ya. Kenapa aku bilang fryernya ini spesial? Biasanya kalau misalnya kita ngegoreng gitu kan ya, pakai panci yang seperti ini. Bisa aja sih, tapi kalau yang ini akan lebih spesial karena dia di dalamnya sudah ada alat pembantu untuk menggorengnya. Jadi nanti ketika mau goreng kentang gitu ya, langsung dimasukin aja. Terus nanti yang spesial juga seperti ini nih, teman-teman Dapur Supra. Dia bisa langsung on di sini. Jadi nanti bahan makanan apapun yang digoreng bisa langsung dikeringkan. Kita coba dulu ya. Karena yang membutuhkan waktu lumayan lama adalah kentang, Kristi akan mencoba untuk menggoreng kentang terlebih dahulu. Oke. Setelah menunggu kurang lebih 2 menit, sekarang kita tes dulu apakah minyaknya udah panas. Kalau dari suhu tangan sih udah, tapi biasanya Kristi suka cek lagi nih. Masukin 1 dulu. Oh, dia kurang panas. Kita tunggu lagi ya, 2 menit lagi ya. Mungkin karena perbedaan kompor dan juga volume minyak, jadi masih kurang panas. Kita tunggu 2 menit lagi. Nah, sambil menunggu minyaknya panas, Kristi sekarang mau ngajakin teman-teman Dapur Supra untuk mulai memotong bahan-bahan bumbunya. Kristi pakai 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 5 cabai rawit merah, dan juga kurang lebih 2 atau 3 cabai merah besar ya. Lagi-lagi, bukan hanya peralatan memasaknya, tapi juga peralatan untuk memotong bumbunya memakai produk dari Supra. Gampang banget nih, tadi kalau kita pakai yang gede buat motong kentangnya, sekarang Kristi pengen pakai yang kecil untuk memotong cabainya. Tuh, langsung kan, cepet kan? Karena ini buat bumbu, jadi nggak usah estetik banget, nggak apa-apa. Toh nanti ini akan dihaluskan bersama-sama dengan bumbu yang lain. Oke teman-teman Dapur Supra, karena minyaknya udah panas, sekarang kita coba masukin kentangnya. Dan lagi-lagi, bukan hanya pakai deep fryernya, untuk memindahkan kentangnya pun, Kristi menggunakan spatula dari Supra. Kita cek ya. Tuh. Mana suaranya buat perempuan yang suka masak terus tiba-tiba mundur karena takut sama minyak? Nah, kalau pakai deep fryer ini, efek dari lonjakan minyaknya atau cuatan minyaknya itu dapat diminimalisir. Apalagi kalau misalnya kita pakai spatula tuh. Jadi nggak takut buat kena minyak, say. I think it's enough. Oke. Kalau misalnya teman-teman Supra mau lebih preventif lagi, deep fryer dari Supra ini ada tutupannya, jadi bisa kita pakai ya. Oke, sambil menunggu kentangnya matang kurang lebih 5 sampai dengan 7 menit, Kristi pengen mengolah bumbu yang akan kita pakai hari ini. Nah pemirsa, tadi Kristi udah selesai motong-motongin cabai besarnya, cabai rawitnya, bawang putih sama bawang merah.
jika teman-teman Dapur Supra ini adalah seseorang yang mempunyai waktu yang banyak dan keinginan untuk mengecilkan lengan, boleh loh untuk menghaluskan dan menggunakan ulekan. Tapi buat rekan-rekan semua yang mungkin masih millennials banget dan kayaknya agak-agak takut ngulek gitu ya, kita haluskannya pakai blender aja, nggak apa-apa, nggak akan mengurangi cita rasanya ya. Oke, semuanya langsung dimasukin aja. 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 cabai rawit merah dan juga 2 cabai merah besar. Kita cek lagi untuk kondisi kentangnya. Kalau teman-teman Dapur Supra bisa lihat sini deh. Ini perbedaan menggunakan penggorengan dan juga deep fryer. Karena memang porsinya tuh kayak gini, bener-bener kerendam semua bahan makanan untuk digoreng. Ketika diangkat tuh cantik, nggak ada bagian-bagian yang setengahnya udah kering, setengahnya udah matang, setengahnya belum, tapi benar-benar cantik ya. Oke teman-teman Dapur Supra, sekarang kita sudah cek ini suaranya sudah memanggil. Lihat ya, boleh sedikit kamera ke sini. Perbedaan menggunakan penggorengan dan juga deep fried ketika Chrissy angkat ya. Dia pewarna bermain, warnanya coklat, dan keunggulannya adalah karena dia deep fried-nya Supra ini udah praktis banget, kita tinggal cantolin aja sebelah sini. Tuh, udah begitu aja. Sambil meniriskan, kita matiin lagi ininya. Matikan kompornya. Sambil menunggu minyaknya turun dari kentangnya, kita masak langsung udang sama petenya ya. Baru gue mau ngomong, siap-siap ya teman-teman Dapur Supra. Biasanya kalau misalnya masakannya enak, itu langsung bersin-bersin karena bau cabai ya. Ini begitu langsung ditaruh aja. Walaupun nggak menggunakan minyak ya teman-teman Dapur Supra, tapi karena memang kualitas dari pan-nya ini bagus banget, aluminiumnya dengan kualitas tinggi, dia nggak nempel. Bisa dilihat di sini detailnya nih. Ini masih belum menggunakan minyak sama sekali. Kenapa belum menggunakan minyak? Karena Chrissy pengen bumbuin si cabenya terlebih dahulu menggunakan garam, dan juga gula sedikit boleh. Tadi garamnya 1 sendok teh, gulanya setengah sendok teh, lada kurang lebih 2 kepret aja, dan penyedap rasa ya. Ini anak-anak milenials nih menggunakan penyedap rasa ini sebagai salah satu kunci. Wah, ini kayak kegedean nih. Kita kecilin lagi deh. Oke ya. Kita kecilin lagi. Baru kita campur. Setelah kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit, baru Chrissy akan memasukkan sedikit minyak supaya bumbunya lebih terekstraksi aja sih. Ini kelihatannya udah banyak ya, tapi sebenarnya enggak kok. Karena dia tutupnya tuh ada penghalang, jadi perlu agak-agak style ekstra ya. Nah, pada saat sudah memasukkan bumbunya, Chrissy akan langsung memasukkan salah satu signature dari menu kita hari ini, itu pete aka stinky beans ya. Oke, Chrissy memastikan bahwa petenya ini benar-benar matang. Jadi memang kita tunggu sedikit aja nggak apa, karena memang seperti yang kita tahu, udang ini kan salah satu seafood yang cepat banget matang ya. Jadi waktu memasak si udang ini kurang lebih maksimal cuma 3 menit doang, supaya tidak menghilangkan nutrisi dan juga kekenyalan maksimalnya. Jadi udangnya nanti kita akan masukin kurang lebih barengan sama kentangnya. Oke pemirsa Dapur Supra, ini sudah mulai setengah layu dan wanginya sudah memenuhi ruangan ini. Sekarang waktunya Chrissy untuk masukkan udangnya. Ini kurang lebih kayaknya semuanya aja kali ya, dikira-kira aja. Oke, di pertengahan udangnya matang, sekarang kita akan mulai masukin kentangnya. Dikira-kira aja. Ini Chrissy juga pakai capit atau tong dari Supra ya. Oke teman-teman Dapur Supra, ini dia makanan kita hari ini. Udang kentang pete balado ala Dapur Supra, egg in egg.